divisi hukum itu terkesan banyak masalah. Padahal sejatinya divisi hukum itu benar yang dikatakan Mbak Sera tadi. Divisi hukum itu semacam selimut. Nah, selimut itu ya dipakai kalau kedinginan. Kalau nggak kedinginan nggak usah dipakai gitu aja. Jika diilustrasikan, divisi hukum itu juga semacam pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi dengan podcast Lontar Demokrasi, obrolan pintar demokrasi. Bersama saya, Sela Maria, kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat secara umum begitu. Karena KPU, ya seperti yang diketahui masyarakat bahwa KPU itu identik dengan logistik, pemungutan, rekapitulasi, dan penetapan gitu ya, legislatif dan calon legislatif dan calon kepala daerah. Namun ada hal yang mendalam di dalam yang menyelimuti KPU secara luas, yaitu ada bagian hukum dan pengawasan. Kita akan membahas lebih detail tanggung jawab dan wewenang bagian hukum dan pengawasan. Telah hadir bersama kita Bapak anggota KPU Kabupaten Tuban, Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Agus Umar Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sela Maria dan Pak Mansur yang sudah memfasilitasi podcast hari ini. Senang rasanya bisa gabung bersama, walaupun saya di urutan terakhir tapi tetap bahagia. Senang kita Pak ya hari ini. Kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu menjaga integritas dan dari dalam. Kita akan kupas juga apa tugas dan fungsi wewenang dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Gitu Pak Umar? Siap. Oke, namanya. Baik. Silakan. Kita mulai dari yang dasar dulu ya Pak, bahwa apa sih itu? Apa sih tugas dan wewenang Divisi Hukum dan Pengawasan? Kan masyarakat mungkin belum tahu Pak ya. Yang diketahui masyarakat secara umum biasanya itu adalah penetapan calon legislatif, penetapan partai peserta pemilu seperti itu. Tapi apa perannya Divisi Hukum di KPU ini seperti apa? Gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak Sela. Memang Divisi Hukum itu terkesan seram Mbak Sela. Divisi Hukum itu terkesan banyak masalah. Padahal sejatinya Divisi Hukum itu benar yang dikatakan Mbak Sela tadi. Divisi Hukum itu semacam selimut. Nah, selimut itu ya dipakai kalau kedinginan. Kalau nggak kedinginan nggak usah dipakai gitu aja. Jika diilustrasikan, Divisi Hukum itu juga semacam pagar di depan kantor KPU semacam itu. Jadi ada istilah begini di dalam ada istilah keamanan dan pertahanan gitu. Jadi keamanan itu adalah dari pagar ke dalam, pertahanan itu adalah dari pagar keluar. Nah, Divisi Hukum itu lebih fokus dari pagar ke dalam. Baik, jadi setiap langkah KPU yang dilakukan KPU itu karena apakah itu baik itu tahapan maupun tahapan pemilu dan pemilihan, itu berarti berdasarkan hukum ya Pak ya, yang telah ditetapkan, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Kami melakukan pengawasan melekat, jadi kami memantau setiap tahapan, setiap aktivitas di KPU, baik dalam tahapan atau non tahapan. Kami pastikan semuanya sesuai dengan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023. Itu tentunya dan regulasi-regulasi lain, itu ada PKPU dan sebagainya. Itu Mbak Sela. Baik, sangat menarik nih Pak ya. Jadi Divisi Hukum itu seperti filter ya, yang memastikan semua keputusan KPU sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Betul. Jadi
divisi hukum memang satu divisi yang bergerak dalam senyap gitu ya. Jadi kita jarang tampil di muka umum, kita jarang tampil di satu forum umum, namun setiap tahapan yang terekspos di umum itu kita selalu awasi dan selalu pastikan sesuai regulasi. Gitu saja. Baik Pak, kalau begitu dapat dijelaskan Pak secara lebih rinci gitu ya, dan masyarakat secara luas ini dapat mengetahui lebih luas apa tugas dan wewenang divisi hukum dan pengawasan di KPU seperti apa. Oke Mbak Sheila, berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU. Jadi ini saya sederhanakan ya. Salah satu tugas bukan salah satu, banyak bedanya. Yang pertama, penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten. Jadi semua keputusan di tingkat KPU Kabupaten itu harus melalui kita. Seperti misalkan SK PPS, SK KPPS, SK PPK, penetapan calon bupati, dan penetapan bupati terpilih. Nah, semua konsideran-konsideran itu harus melewati divisi hukum. Kemudian selanjutnya telaah hukum dan advokasi hukum. Jadi setiap ada satu case hukum, kita dalam divisi hukum itu selalu kajian tentang hukum dan mengadvokasi jika diperlukan. Advokasi di sini artinya kita mengawal seluruh tahapan pemilu ataupun di luar tahapan tanpa pengecualian. Selanjutnya kemudian menyelesaikan pelanggaran administratif, sengketa proses dan sengketa hasil baik dalam tahapan atau pemilu atau pemilihan atau di luar tahapan. Alhamdulillah Mbak Sheila, di pilkada kemarin tidak ada sengketa sama sekali. Ya, itu bisa dikatakan indikator sukses pencegahan begitu. Itu Mbak Sheila. Berarti divisi hukum juga bisa dikatakan semacam penasihat internal, bisa juga ya? Teman-teman divisi lain untuk urusan hukum pasti ngajak diskusi kita. Setiap kali ada produk regulasi yang baru, PKPU ini kan dinamis. Aturan-aturan PKPU ini kan selalu berkembang seiring berkembangnya waktu dan kebutuhan. Nah, kadang-kadang regulasi ini juga mendadak. Nah, dalam proses yang sangat singkat itu, kita pun perlu membaca, mengkaji, dan memahami sehingga tidak offset dalam menerapkan. Seperti itu saya. Lalu kalau bicara masalah wewenang ya Pak ya, apakah divisi hukum juga mengambil keputusan secara mandiri? Tidak Mbak Sheila. Secara wewenang, divisi hukum sifatnya memutuskan kebijakan itu sifatnya kolegial. Jadi seperti contoh kemarin ketika ada PPS yang terindikasi anggota partai, maka PPS itu kita panggil. Nah sebelum manggil itu kita juga pleno, kita sepakati untuk memanggil dengan beberapa bukti dan pelaporan. Dari situ kemudian kita panggil yang bersangkutan, kita klarifikasi, hasil dari klarifikasi kita sampaikan di rapat pleno. Semua komisioner hadir dan dari situ juga diputuskan. Itu yang kayak masuk ke regulasial. Jadi semua keputusan di KPU itu sifatnya kolektif kolegial. Namun yang berwenang di bagian hukum untuk mengawali dan mengawal. Jadi begitu ya Pak ya? Perannya sangat strategis sekali. Bisa dikatakan semacam menjaga marwah hukum di tubuh KPU ya Pak ya? Jadi gini Mbak Sheila, kami tidak hanya membaca regulasi saja, kami juga menerapkan taat hukum tentu di dalam kantor kita, diawali dari diri sendiri. Seringkali juga kita diskusi hukum itu jika memang waktu pepet ya, dan saya sendiri sering kajian hukum dengan aktivis intelijen itu sering saya lakukan karena suatu ketika bersempitnya waktu untuk kajian ini pun saya mengandalkan aktivis intelijen. Misalkan saya upload satu file PKPU di ChatGPT, saya ajak diskusi dengan ChatGPT tersebut, itu saya lakukan sebagai bahan pematangan. Tentu
kita juga perlu diskusi secara offline dengan semua komisioner dengan tidak meninggalkan saran juga dari teman-teman sekretariat juga. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pengawasan ya Pak ya. Karena yang diketahui masyarakat umum bahwa pengawasan itu kan sudah dilakukan oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu begitu. Kenapa harus ada pengawasan juga di KPU, di internal KPU itu seperti apa? Bedanya pengawasan di internal KPU yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi hal itu terkadang masyarakat salah paham. Jadi kadang-kadang dikatakan bahwa di KPU kan ada divisi hukum, kenapa tidak mengurusi permasalahan hukum di luar? Nah, jadi kalau Bawaslu itu mengawasi permasalahan hukum di luar negara. Jadi kalau divisi hukum dan pengawasan di KPU itu lebih mengawasi ke dalam. Jadi batasnya adalah dari pagar ke dalam. Kami bertugas memastikan sumber daya manusia yang ada di KPU sesuai prosedur, etika, dan aturan, baik pegawai negerinya maupun juga badan ad hoc-nya. Itu saja. Berarti sifatnya lebih ke pencegahan ya Pak ya? Oh iya betul Mbak. Jadi sebelum kita sering melakukan mitigasi masalah, gitu kan. Kita sering mapping potensi-potensi masalah. Sering ada rapat koordinasi di tingkat KPU provinsi atau bahkan di tingkat KPU RI yang kemudian kita breakdown di tingkat kabupaten, kita mitigasi semua potensi-potensi masalah itu, dan sebelum masalah-masalah itu terlahir akan terlihat tanda-tandanya. Nah itu yang kemudian kita cegah masalah agar supaya tidak terjadi masalah yang lebih signifikan yang mengganggu proses tahapan. Gitu. Pak Umar, apakah ada contoh nyata pengawasan yang telah dilakukan Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Tuban seperti apa? Di pengawasan itu prinsipnya adalah menjaga ya, bukan menuduh. Proses pengawasan yang kami lakukan secara konkretnya dalam contoh pelaksanaannya seperti misalkan ketika perekrutan PPK dari ad hoc ya, PPK, PPS dan PPPS itu selalu kita awasi setiap tahapannya, setiap perjalanannya, dan setiap case-case yang terjadi. Sisi lain ada istilah pengawasan internal. Pengawasan internal itu kita mengawasi kode etik pegawai KPU Kabupaten Tuban. Kita mengawasi keuangan juga, kita mengawasi logistik juga. Seperti itu aja. Baik Pak. Jadi sebenarnya pengawasan internal ini bagian dari menjaga profesionalitas ya Pak ya? Jadi pengawasan internal ini kalau dijelaskan panjang nggak sih Pak? Jadi nanti lah kita bahas di case yang lain biar irit nanti. Menarik banget ya Pak ya. Tapi saya yakin kerja di bidang hukum dan pengawasan ini juga banyak tantangannya begitu Pak ya? Ya. Karena juga harus bersinggungan dengan banyak pihak dan kajian-kajian hukumnya juga pasti banyak gitu ya. Tapi apa sih yang paling berat menurut Bapak yang Bapak rasakan selama ini untuk menjaga peran divisi hukum? Oke, tantangan terbesarnya ini yang saya balik ya, misalnya tantangan terbesarnya adalah menegakkan aturan hukum di tengah tekanan-tekanan politik. Itu memang perlu berpikir keras, dan memang divisi hukum ini tidak populer, tapi tetap harus tidak boleh berhenti melawan. Selain itu, gini juga Mbak Sela, kita juga harus selalu update tentang perkembangan hukum kekinian. Atau misalkan Mbak Sela tahu sendiri lah ya, kalau pas waktu tahapan itu selalu saja ada PKPU yang terbitnya berbarengan, mendadak berbarengan. Di situ kita harus selalu adaptif, kita selalu harus pahami supaya tidak melenceng, gitu, bahaya dan melenceng. Baik, berarti juga bisa sebagai edukator juga ya Pak ya? Kadang-kadang kita ini sebagai edukator, sebagai motivator, kadang-kadang juga menjadi provokator juga.
Maksudnya provokator dan kebaikan Pancasila. Baik Pak Umar, sebelum mengakhiri segmen kali ini gitu ya, mungkin Bapak bisa memberi pesan terutama untuk teman pemilih yang berusia muda yang ingin tahu lebih dalam mengenai demokrasi dan hukum seperti apa? Untuk anak-anak muda di Kabupaten Tuban khususnya, menjaga hukum itu tidak hanya tugas pengacara dan hakim saja, tapi tugas kita. Ingatlah bahwa kehancuran sebuah negara itu bukan karena koruptor, bukan karena pencuri, bukan karena pelanggar hukum, tapi karena orang-orang baik yang tidak mau masuk di dalam sistem kenegaraan. Maka jangan apatis terhadap negara, jangan apatis terhadap demokrasi, selalu update, selalu belajar, dan selalu pedulilah terhadap masyarakat kita. Seperti itu. Baik, luar biasa Pak Umar obrolan kita di segmen kali ini ya. Terima kasih Pak Umar atas waktunya dan penjelasannya. Semoga bisa memberikan wawasan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat secara luas mengenai pentingnya peran dan wewenang serta tanggung jawab Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Tuban. Sebelum saya berpesan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Saila Amalia, kemudian juga Pak Mansur yang sudah selalu semangat dalam podcast ini. Semoga podcast KPU Kabupaten Tuban bisa konsisten dan bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga ikuti sosmed KPU ya, ada YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Jangan lupa like, comment, and share. Sebagai pemuda harus tetap peduli, jangan apatis, oke? Baik, terima kasih teman pemilih telah setia menonton podcast Lontar Demokrasi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan juga share YouTube KPU Kabupaten Tuban. Terima kasih teman pemilih. Terima kasih.